Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pertemuan 8 materi untuk sesi kedua, materi paralegal gugatan sederhana One Prestasi. Untuk materi pertemuan 8 ada dasar-dasar hukum peninjauan kembali dan dasar-dasar hukum eksekusi putusan perdata di pengadilan negeri. Untuk sumber hukumnya ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Kemudian ada sebagaimana diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019. Syarat peninjauan kembali perdata itu permohonan peninjauan kembali dilakukan hanya satu kali dan tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Kemudian peninjauan kembali diajukan ke mana? Itu ada ke Mahkamah Agung sesuai dengan tugas dan wewenangnya untuk memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali atau putusan pengadilan yang telah memperbolehkan kekuatan hukum tetap. Kemudian siapa yang dapat mengajukan peninjauan kembali? Itu ada permohonannya peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk hal itu. Kemudian apabila selama proses peninjauan kembali si pemohon meninggal dunia, maka permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Selama belum diputus, permohonan peninjauan kembali dapat dicabut. Lalu, apabila sudah dicabut, permohonan peninjauan kembali tidak dapat diajukan lagi. Untuk syarat peninjauan kembali untuk perdata tadi ada satu, apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau putusan muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Kemudian apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Kemudian apabila telah dikabulkan suatu hal yang telah dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Kemudian apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama, atau sama tingkatnya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang sama. Untuk tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan tersebut yang saya sebutkan sebelumnya adalah 180 hari untuk sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Kemudian sejak ditemukannya surat-surat bukti yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Lalu sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara. Ada 4 syarat alat bukti surat sebagai novum. Pertama, penerapan alasan permohonan peninjauan kembali terbatas hanya pada bentuk alat bukti surat. Kedua, alat bukti surat yang memenuhi alasan permohonan peninjauan kembali ini harus bersifat menentukan. Yang ketiga, hasil dari tanggal alat bukti surat itu ditemukan, harus dinyatakan di bawah sumpah dan dipisahkan pejabat yang berwenang. Kemudian yang keempat, alat bukti surat itu telah ada sebelum proses pemeriksaan berperkara. Untuk alat bukti surat sebagai novum itu pada hari dan tanggal ditemukan alat bukti surat itu. Permohonan peninjauan menyatakan di bawah sumpah dengan cara pertama, pernyataan sumpah itu dibuat secara tertulis yang menjelaskan bahwa
tanggal tersebut telah menemukan alat bukti surat akta jual beli atau sertifikat mengenai hak milik dengan menyebut tempat-tempat atau kantor di mana alat bukti tersebut. Yang kedua ada surat pernyataan sumpah kemudian disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kedua syarat ini bersifat imperatif dan kumulatif. Artinya, apabila penemuan surat itu tidak dituangkan dalam bentuk surat pernyataan di bawah sumpah, kemudian surat pernyataan sumpah itu tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti surat itu tidak memenuhi sebagai alasan permohonan peninjauan kembali. Sementara itu, pernyataan sumpah saja oleh permohonan peninjauan kembali tanpa disahkannya oleh pejabat yang berwenang juga mengakibatkan alat bukti surat tidak sah sebagai alasan permohonan peninjauan kembali. Secara sederhana, pernyataan di bawah sumpah tersebut dapat langsung dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dan pengesahannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada surat yang bersamaan di tempat pembuatan pernyataan sumpah. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.